Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercerita tentang genjer lagi ya pagi ini ya. Ini tanaman genjer saya ini sudah semakin banyak sekali sampai sana ya. Kemudian saya akan merespon satu komentar di video sebelumnya, yaitu ada komentar seperti ini. Oh, ternyata genjer itu dibudidayakan juga ya. Nah, jadi begini, sebenarnya untuk secara umumnya genjer ini adalah tanaman liar. Yang saya tahu di daerah manapun juga belum ada dibudidayakan yang secara massal ya. Hampir dalam satu daerah itu penghasilannya hanya dari menanam genjer. Tetapi setelah saya lihat ternyata di pasar permintaan untuk genjer itu hampir imbang dengan permintaan kangkung dan juga bayam ya. Nah, sedangkan bayam dan kangkung ini memang dibudidayakan, semua menggunakan bibitnya juga beli, lahannya harus disiapkan, pupuknya harus mantap, dan sedangkan genjernya adalah tanaman liar. Dan saya mencoba untuk memindahkan ke kolam-kolam, dan ternyata hasilnya sangat luar biasa ya. Setelah dipindahkan dari liar ke kolam-kolam ternyata bagus untuk yang pertama kalinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembibitan sendiri, dan juga sangat mudah pembuatan bibitnya. Dan dari itulah saya berpikir, dari kemudian itu dengan permintaan pasar yang juga cukup banyak, kenapa tidak dicoba untuk menanam, dan ternyata hasilnya cukup luar biasa. Jadi permasalahannya atau anunya ini bukan masalah dibudidaya atau tidak, tetapi kita ambil kesempatan permintaan pasarnya seperti apa. Dan ternyata permintaan pasarnya itu sangat luar biasa, banyak sekali kebutuhan genjer di pasar. Peminatnya banyak tetapi stoknya sedikit karena dia hanya dari liar. Sedangkan di liar itu biasanya didapatkan dari sawah-sawah yang belum digarap oleh oleh petani ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu ada, ini sawah semua di sana itu. Cuma karena musim hujannya itu masih belum datang, akhirnya sawah ini belum tergarap. Nah, disitulah dia tumbuh genjer-genjer liar. Nah, disitu para pemanen ini mengambil untuk disetor ke pasar. Dan minusnya setelah nanti sawah-sawah ini digarap, itu genjer ini tidak ada lagi di pasar, berkurang, dan akhirnya harganya juga mungkin bisa naik lah. Oleh sebab itu makanya kenapa kita budidayakan dengan menanam genjer di kolam-kolam rumah seperti ini. Jadi kita bisa merawatnya dan kita bisa memanennya tiap hari, dan tidak tergantung dari sawah-sawah para petani yang akan digarap itu. Karena sebenarnya genjer ini jika dirawat itu bisa mencapai umur 6 bulan itu tetap produktif. Dan setelah nanti dia berumur 6 bulan, dari bijinya itu yang jatuh ke kolam ini, itu dia akan menjadi bibit baru. Jadi sebenarnya kita hanya butuh menanamnya satu kali saja. Kita tidak perlu pembibitan lagi. Bahkan nanti jika sudah tumbuh bibit-bibit yang baru dari induknya sendiri, itu dia bahkan kita harus melakukan penjarangan. Karena jika tidak dijarangkan, itu buahnya atau bibitnya itu akan banyak sekali dia ya. Ini saya kasih contoh, jadi bijinya itu yang seperti ini. Nah, biji yang seperti ini jika sudah tua, dia akan jatuh ke bawah air ini. Nah, dan dia dalam satu butir itu bisa menghasilkan ratusan bibit. Itulah yang jadi masalah. Kalau tidak dilakukan penjarangan, maka dia akan banyak sekali nanti bibitnya di sini. Oke lah, sekian dulu cerita yang untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.